Baik teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Berdasar permintaan teman-teman kemarin, karena saya bekerja di bidang supplier beton, saya diminta untuk memberikan informasi tentang beton. Hari ini saya akan mencoba mencari atau riset tentang informasi apa itu beton dan sejarah beton itu hadir di dunia ini sejak kapan. Ikuti videonya sampai selesai. Nah, jadi untuk teman-teman semua, walaupun saya bekerja di bidang beton, bukan berarti saya ahlinya dalam beton itu apa, terus saya itu sangat ahli dalam beton, enggak. Sangat banyak yang perlu saya tahu di dalamnya. Hanya saja saya lebih mudah men-share informasi tentang beton itu seperti apa, terus apabila ada kendala beton kita di rumah seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, mungkin saya sedikit banyak tahu, namun bukan berarti saya sangat ahli di dalamnya, sehingga saya akan tetap memberikan informasi-informasi kepada kalian dengan tambahan-tambahan informasi dari riset-riset yang sudah ada di internet. Jadi dari sejarah beton pertama kali digunakan itu dan dipercaya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Dengan bukti terdapat artefak yang membuktikan bahwa zaman dahulu sudah ada bangunan yang menggunakan campuran dari bahan vulkanik, kapur, batu, dan masih banyak lagi lainnya sebagai fondasi. Nah, di sini kan disebutkan kapur. Namun beton yang biasa kita produksi itu adalah semen. Apa sih hubungannya kapur sama semen? Jadi yang perlu teman-teman tahu, semen itu bahan dasarnya adalah kapur. Jadi kapur itu dibakar dengan proses yang sedemikian rupa di pabrik semen, diolah sedemikian rupa, kemudian setelah dibakar itu nanti ada kandungan-kandungan unsur kimia yang menjadikan semen itu memiliki kualitas-kualitas yang berbeda-beda. Nanti informasi tentang semen yang berbeda-beda akan saya bahas di video yang lain, khusus membahas tentang semen, karena semen itu ada banyak, ada semen tipe 1 sampai semen tipe 5. Selain itu juga masih ada semen PCC, semen PPC, semen OPC, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai semen di video berikutnya. Sementara video ini kita bahas tentang sejarah beton saja. Nah, ini tercatat piramida yang ada di Mesir itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu itu sudah ada, dan tercatat orang Mesir sudah menggunakan campuran beton untuk membangun piramida. Berarti beton udah lama. Kemudian metode yang dilakukan oleh orang-orang Mesir yaitu mencampur lumpur dengan jerami untuk membentuk batu bata dan menggunakan gipsum dan kapur untuk membuat mortar. Di sini tercatat Mesir itu 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau sekarang 2021 berarti umurnya udah 5000 tahun ya guys. Nah, kemudian yang tercatat di sini yaitu arsitektur Romawi. Kalian tahu Colosseum Roma? Colosseum Roma yang modelnya seperti stadion itu kan sampai sekarang masih megah. Itu juga masuk dalam 7 keajaiban dunia kalau nggak salah. Ketika saya sekolah SD itu masih masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, pembuatan Colosseum Roma yang dilakukan bangsa Romawi kuno menggunakan material yang hampir sama dengan semen modern. Lebih modern. Dalam pembuatan beton, bangsa Romawi juga menggunakan produk hewani. Produk hewani ya?
produk hewani dalam semen mereka sebagai bentuk awal pencampuran. Nah, untuk detailnya seperti apa mungkin nanti coba komen di bawah, saya perlu bahas nggak ini produk hewani apa yang bisa digunakan sebagai campuran beton. Nah, di tahun 1824 tercatat semen Portland pertama diciptakan. Cikal bakal material penguat beton pertama kali ditemukan menjadi awal dari penemuan produk semen modern. Penemunya adalah Joseph Aspdin dari Inggris. Dia dinobatkan sebagai penemu semen Portland modern. Dia menamakan Portland semennya setelah sebuah tambang batu yang menghasilkan batu yang sangat kuat. Nah, di tahun 1836 tes pengujian kuat beton itu pertama dilakukan, yaitu di sini tercatat pertama dilakukan di Jerman. Di Jerman inilah pengujian sistematis beton yang pertama dilakukan pada tahun 1836. Pengujian ini mengukur kekuatan tarik dan tekan beton. Kekuatan tarik ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi teman-teman. Beton itu bisa dikatakan perkerasan kaku. Kalau aspal itu disebutkan perkerasan lembek untuk jalan ya. Terus kemudian besi itu dia bukan kaku tapi tarik. Jadi kenapa sih di sebuah bangunan itu kok memakai tulangan besi? Itu karena beton dia tidak bisa menahan kuat tarik secara maksimal. Dia hanya mendukung kekuatan tekan, sehingga ketika sebuah bangunan itu membutuhkan atau dipasang dengan tulangan ini hanya untuk mengcover kebutuhan tarik beton. Misalnya untuk balok itu misalnya modelnya begini, ketika ada tekanan dari tengah itu otomatis kalau bangunan itu hanya beton saja itu pasti terjadi crack di tengahnya. Nah, untuk menjaga crack ini biar tidak terjadi, teman-teman perencana mereka melakukan perhitungan dengan kebutuhan. Misalnya balok ini harus tulangan ukuran berapa, sebanyak berapa, mereka melakukan perhitungan dari dasar tersebut, sehingga bangunan tersebut cukup kuat menahan beban sendiri, beban mati, beban hidup yang ada di dalamnya, dan beban angin, kemudian beban gempa yang biasa terjadi di area tersebut tetap bisa di-cover oleh sebuah rangka bangunan yang disusun sedemikian. Jadi begitu teman-teman. Beton itu ada sih memang pengujian kuat lentur beton itu misalnya untuk kebutuhan rigid pavement untuk jalan tol itu memang ada pengujian kuat lentur beton. Pada dasarnya beton itu sangat kuat untuk menjaga kuat tekan saja. Nah, di tahun 1889 di sini dicatat jembatan beton bertulang pertama dibangun di San Francisco. Nah, jembatannya terdapat di Danau Alford, masih ada hingga saat ini. Lebih dari 200 tahun masih tetap kokoh. Ada di San Francisco ternyata. Dibangun pada tahun 1889 dan dirancang oleh Ernest Leslie Ransom. Nah, tulisannya seperti ini. Mohon maaf kalau misalnya cara bacanya salah ya guys. Jembatan ini dibangun dari lengkungan tunggal dengan lebar ukuran 64 kaki dan panjang 20 kaki. Ransom sering diakui sebagai inovator beton bertulang, metode yang menambahkan palang penguat baja pada beton meningkatkan kekuatan. Selanjutnya di tahun 1891 George W. Bartholomew sebagai pendiri Berkeley Portland Cement Company membangun bagian dari proyek jalan ini tahun 1891. Ini salah satu proyek jalan pertama yang dibangun di Amerika Serikat, yaitu Main Street dibangun berdampingan dengan gedung pengadilan wilayah Logan di Bellefontaine. Pembangunan ini mengalami kontroversi sehingga harus melalui advokasi untuk beberapa tahun. George W. Bartholomew
harus mengirim obligasi senilai obligasi 5.000 US dollar untuk menjamin selama 5 tahun setelah keberhasilan Main Street. Jalan-jalan lain di sekitar Courthouse Square juga ikut dilapisi beton. Nah, di tahun 1903, bangunan tinggi beton pertama yang dibangun di Cincinnati, Ohio. Gedung Ingalls memiliki 210 kaki dan merupakan prestasi rekayasa terhebat pada masanya. 210 kaki. 210 kaki berarti berapa meter ya? Arsitek untuk proyek Ingalls yaitu W.P. Anderson dari Anderson dan Eisner memutuskan untuk pembangunan dengan material beton meskipun banyak yang mengejeknya, dikarenakan takut bangunan beton tidak akan mampu menahan angin dan penyusutan. Menurut sebagian cerita, dikatakan bahwa orang-orang meyakini bahwa bangunan itu akan runtuh sehingga ada seorang reporter lokal pernah menginap sepanjang malam di luar gedung menunggu bangunan itu jatuh. Segitu nggak percayanya ya. Mungkin orang-orang pada masa itu mengatakan nggak mungkin orang bisa bangun gedung-gedung tinggi, itu nggak mungkin. Buktinya sampai sekarang banyak gedung-gedung pencakar langit yang berlomba-lomba untuk membuat bangunan tertinggi di dunia. Saat ini gedung tertinggi dunia kalau nggak salah Burj Khalifa ya, yang ada di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian tidak selesai di situ, Thomas Edison di tahun 1908 itu merancang dan membangun rumah beton pertama di Union, New Jersey. Rumah-rumah ini masih ada hingga sekarang. Pembangunan rumah pribadi beton. Sekarang banyak teman-teman atau masyarakat kita berlomba-lomba buat istilahnya rumahnya ditinggikan, ditingkat lagi. Nah, ini rumah tinggal pertama yang pakai beton itu tahun 1908, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Upaya pembangunan rumah beton dimulai sekitar tahun 1908 dengan semen Portland mulai menjadi mode sebagai bahan konstruksi. Edison dan timnya bekerja untuk menyempurnakan formula untuk mencampur beton. Oh iya, tambahan lagi teman-teman. Campuran semen dengan material itu ada 3, yaitu pasta, mortar, dan beton. Apa sih bedanya pasta, mortar, dan beton? Pasta adalah semen dan air, disebutnya pasta. Kalau mortar, pasta ditambah pasir. Berarti kalau pasta ditambah pasir yaitu semen, air, dan pasir untuk mortar. Kemudian kalau beton, mortar ditambah batu pecah. Jadi di dalamnya ada semen, air, pasir, dan batu pecah. Itu dinamakan beton. Jadi kalau misalnya kita butuh untuk plesteran, itu biasanya plesteran tanpa beton, itu sebutannya mortar. Nah, di tahun 1913 itu sejarah beton ready mix pertama. Pada tahun 1913 bentuk ready mix pertama diformulasikan di Baltimore, Maryland. Gagasan pertama mengenai beton dapat dicampur di sebuah pabrik, lalu kemudian dapat dikirimkan dengan menggunakan truk molen ke lokasi proyek pekerjaan konstruksi. Gambarnya seperti itu guys, truk molennya tua banget ya. Nah, di tahun 1915 Lynn Mason Scafield mendirikan LM Scafield, perusahaan pertama yang memproduksi pewarna untuk beton. Sekarang kan udah banyak beton-beton yang bisa diwarnai. Jadi ini bapaknya penemu pertama beton, penemu warna beton pertama. Pada tahun 1915 Lynn Mason Scafield membuka bisnis di Dunbar Street di Chicago dan kemudian
berganti nama menjadi LM Scofield Company. Itu adalah perusahaan pertama yang produksi warna untuk beton, produk pengeras warna, semen warna, dan siaran agregat pada permukaan beton segar untuk mewarnai dan mengeraskan permukaan, termasuk yang pertama diproduksi warna integral color wax, sealer, dan pewarna kimia. Nah, kemudian ada beton ringan. Beton ringan itu seperti paving, itu beton ringan. Nah, seperti namanya, beton ringan, betonnya memiliki berat rendah, yaitu beton di bawah 2400 kg per kubik. Itu namanya beton ringan, di mana beton tersebut dibuat dengan menggunakan agregat ringan seperti material dasarnya, sehingga beton yang dihasilkan memiliki pori-pori lebih banyak dari biasanya. Penggunaan beton jenis ini sangat cocok digunakan dalam pembuatan rumah, toko, ataupun bangunan kecil lainnya. Walaupun memiliki berat yang rendah, beton ini memiliki kekuatan yang cukup bagus di berbagai kondisi. Nah, salah satunya bataku itu juga termasuk beton ringan, guys. Nah, kemudian ada beton non pasir. Beton non pasir adalah temuan yang cukup unik. Mungkin yang disebut adalah beton porus. Kalau di tempat saya itu ada beton porus. Jadi betonnya itu tanpa pasir, hanya air, semen, dan batu pecah kecil-kecil. Biasanya itu beton tersebut dipakai untuk lapangan parkir. Jadi misalnya biar lahannya itu nggak ada genangan air, itu mereka dibuatkan beton porus. Jadi betonnya ketika kena air hujan, itu air langsung menyerap ke bawah, tidak tergenang di atas. Cukup keren. Nah, mungkin demikian info hari ini, info terkait mengenai informasi beton. Kalau ada teman-teman yang bagi teman-teman yang suka dengan video-video yang seperti ini, tolong klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Mohon dukungannya biar saya lebih semangat lagi untuk bisa ilmu-ilmu terbaru mengenai beton atau mengenai info-info yang lain yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sekalian biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Klik tombol loncengnya. Terima kasih.